wabarakatuh. Oke, saya mau make sure lagi. Kalau suara saya jelas, jempolnya dong. Jempol, jempol, jempol. Oh, jelas ya. Oke, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammadin fil awalin wal akhirin. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qul rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Alhamdulillah, ayah bunda bang kakak semua bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, teman-teman, ya Ananda para mahasantri, Bapak Ibu yang ada di Zoom dimanapun berada, para wali mahasantri dan seterusnya. Terus kita kemudian melafazkan Alhamdulillah Rabbil Alamin yang tidak akan pernah kemudian cukup-cukupnya atas nikmat karunia, ya kemudahan dan juga semuanya yang Allah berikan kepada kita hari ini, sehingga kemudian kita masih menghela nafas kita dalam naungan Islam, ya masih diberikan kita kemudian cahaya iman, rezeki kemudian istiqomah, ya hidayah dan bersama dengan orang-orang baik. Mudah-mudahan ini kekal buat kita semuanya, istiqomah kita sampai husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Selawat beriringkan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selawat yang kemudian insya Allah menjadikan kita menjadi umat yang kemudian Allah izinkan bertumbuh terus ya cinta dalam hati kepada sang baginda, lantas kemudian berbuah rindu cinta tersebut, yang mana cinta dan rindu inilah yang menjadi bekal kita untuk istiqomah membersamai risalah baginda Rasulullah SAW di zaman yang tidak mudah untuk menjadi umat Muhammad SAW, karena begitu luar biasanya fitnah akhir zaman ini, ya sampai-sampai kemudian kita uh, harus betul-betul teliti dan harus hati-hati untuk membedakan ya, mana yang hak, mana yang batil di saat ini. Mudah-mudahan dengan sholawat ini kita termasuk kemudian umat baginda Rasulullah SAW yang senantiasa kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki. Rezeki apa itu? Rezeki ittiba kepada sang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ayah bunda bapak semua, pagi hari ini kita hitungnya perdana ya, perdana yang tadinya kajian satu doa namanya setelah bada subuh. Setelah kita bada subuh tadi, lantas kemudian zikir pagi, lanjut kemudian odoj, one day one juice yang kita bagi kepada 5 waktu sholat, lantas dua lembar berarti per waktu sholat begitu ya. Nah, dilanjutkan dengan yang biasanya namanya adalah kajian satu doa, namun per hari ini kita rubah namanya menjadi MBA, ya, Majelis Bismillah Academy. Ya, kenapa diganti? Ya, bertepatan dengan dalam rangka kita menselaraskan aktivitas kita dengan gerakan yang kita launching di miladnya Masjid Muslim Billionaire ketiga kemarin. Apa itu gerakannya? Bismillah ya, ya gerakan Bismillah berkahi Indonesia dengan Masajid Allah. Maka kita selaraskan aktivitas-aktivitas kita berikut juga dengan apa namanya komunikasi kita, komunikasi publik, komunikasi konten, gitu ya. Di poster-poster juga sekarang kita naikkan kemudian logo Bismillah agar kemudian membumi gerakan ini sehingga kemudian banyak lahir titik-titik cahaya di Nusantara dari masjid-masjid yang kembali kepada fungsi dan kontribusinya, yaitu menjadi destinasi solusi buat umat, menjadi masjid bahagia. Ya, kita punya cita-cita di awal ini ya kemarin bersama Abi Andika 10 tahun ke depan ya, kita punya cita-cita melahirkan, mengcreate, membangun, ya, menginisiasi, mengaktifasi 918 kawasan masjid bahagia. 918 kawasan masjid yang kemudian menjadi titik ya cahaya bagi umat, begitu ya, Masajid Allah. Terus kemudian kita punya cita-cita 918.000 penghafal Quran yang lahir dari 918 titik ini, begitu. Berikut juga kemudian 918 miliar apa jiswaf yang dikelola, Masya Allah. Kalaulah hari ini satu masjid muslim bilioner yang bahkan kita saja belum sampai kemudian 1 miliar sebulan, begitu ya.
Kalau tadi kita berharap 1 miliar kemudian setahun, berarti 100 jutaan setahun, sebulan lebih kurang. Alhamdulillah Masjid Muslim Bilioner, Allah kemudian kasih percaya udah lebih dari 100 juta per bulan. Gitu ya, rata-rata kita udah lebih dari situ. Namun kemudian satu titik saja udah bisa memberikan manfaat yang begitu luar biasa. Nah, kebayangkan begitu kemudian ada 918 titik yang kemudian menghimpun 918 apa namanya miliar dalam setahun atau 918 juta dalam sebulan. Nah, itu bisa double-double kali lipat. Maka keberkahan kepada Nusantara itu turun dari masjid insya Allah. Ya, mudah-mudahan impian ini, cita-cita ini, doa-doa ini terus kemudian melangit, ya. Doa-doa ini melangit terus kemudian mengetuk pintu langitnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya sering-sering kemudian kita mengucapkan, ya, selain kemudian bismillah ini bagian dari kemudian awalan kita mengawali sehari-hari, bismillahirrahmanirrahim, begitu. Maka bismillah ini juga sebuah gerakan, ya, sebuah gerakan yang mengatasnamakan Allah, begitu ya, dengan cita-cita kemudian untuk mengundang keberkahan dari Allah lewat rumahnya Allah di muka bumi, yaitu masjid. Karena Allah di hadis qudsi, ya, berfirman bahwasanya, ya, buyuti fid dunya, rumahku di di dunia itu adalah masjid. Maka datangilah aku dengan mendatangi masjid. Begitulah kemudian firman Allah di hadis qudsi yang kemudian menjadi landasan buat kita untuk terus semangat memakmurkan masjid. Baik, Bunda Bangga semua, teman-teman semua, maka di MBA kali ini, ya, MBA chapter 1 atau sesi 1, ya, kita mulai dari, bukan mulai dari nol, ya, mulai dari satu lagi. Mulai dari pertemuan pertama ini saya mau mengangkat apa namanya tema pembahasan. Jadi begini, akhir-akhir ini kan ya termasuk mungkin yang rutin ngikutin, apalagi Ananda di pondok, para mas santri pasti sering yang ngelihat ayah akhir-akhir ini banyak sekali menyampaikan keresahan apa yang terjadi di Indonesia hari ini, gitu ya. Karena ayah ngerasa ayah ikut bertanggung jawab untuk minimal menyuarakan, gitu kan, minimal menunjukkan sikap atas apa yang terjadi. Nah, dari renungan-renungan itu ngelihat semua kelakuan, semua tingkah laku manusia, ya kan, ya, eh, sehingga kemudian melebar kemudian renungan saya kepada banyak hal yang mengerucut ke satu pertanyaan. Wah, ya, satu pertanyaan. Jadi melihat kemudian banyaknya eh, perbedaan pendapat, banyaknya kemudian perbedaan persepsi, banyaknya kemudian perbedaan perilaku, banyaknya kemudian bahkan dalam Islam itu sendiri banyak sekali kemudian perbedaan perilaku, perbedaan pendapat, ya kan, ya. Dalam Islam itu sendiri banyak kemudian bersilang pendapat, baik itu yang sifatnya fikih, ya kan, bahkan sampai kemudian yang sifatnya akidah, begitu ya. Ya, ada yang bilang manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, Salafi dan seterusnya. Ya, ada yang kemudian mengkafirkan saudara-saudaranya, gitu ya. Bahkan akhir-akhir ini di lini masa kita lihat cuma perkara topi saja itu kemudian bisa gara-gara seseorang itu pakai topi maka dia tidak layak masuk surga. Masya Allah. Saya entah ini kemudian isu yang terus ditongolkan, tapi intinya adalah saya ngeliat kok banyak sekali ya perbedaan pendapat. Kita mulai dari perbedaan agama di Indonesia, kita macam-macam agamanya, gitu ya. Dan di dalam agama yang sama pun macam-macam pula pemahamannya, begitu ya. Macam-macam pula pemahamannya. Ya, di Islam macam-macam pemahamannya. Di teman-teman kita yang Kristen sama, macam-macam juga. Ada yang Protestan, ada yang Katolik, ada yang kemudian Advent, ada yang kemudian Ortodoks, ya, seterusnya, gitu ya. Di teman-teman yang Hindu juga sama, beda-beda lagi, begitu ya. Lantas kemudian saya sempat bertanya, gitu, bertanya sama diri saya sendiri, ya, bertanya sama diri saya sendiri dalam dalam renungannya, ya, makanya saya bilang mengerucut ke sebuah pertanyaan. Pertanyaannya begini, kan Allah tuh kan menciptakan semua manusia, mau dia Kristen kek, mau dia Islam kek, mau dia Hindu kek, mau dia ateis kek, mau dia Buddha kek, mau dia Konghucu kek, mau dia partainya PKS kek, mau dia partainya PDI kek, mau dia partainya apapun,
mau dia pro Jokowi kek, mau dia kontra sama Jokowi kek, mau dia milih 01, mau milih 02, intinya kan Allah yang menciptakan semua manusia. Betul ya? Setuju nggak? Ada nggak di sini yang berkeyakinan bahwa dia bukan ciptaan Allah? Kalau ada silahkan angkat tangan. Saya mau langsung ke rumahnya, mau langsung kemudian silaturahim begitu ya, mau kenalan. Saya rasa kita sepakat bahwa kita semuanya ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, ciptaan Tuhan. Karena bersepakat itulah kenapa kemudian Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa, betul ya? Karena dulu yang merumuskan Pancasila itu tidak hanya ulama, banyak ulamanya memang, tapi ada di situ yang selain Islam yang merumuskan Pancasila dulu, dasar negara, ya. Nah, karena kesatuan pemahaman itulah makanya kemudian muncul Pancasila itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Bahwasanya kita yakin bahwa kita ini diciptakan oleh Tuhan yang sama. Nah, kemudian terus saya berpikir, kalau memang Tuhan menciptakan semua manusia ini, bukankah kemudian Tuhan punya tujuan yang sama menciptakan kita? Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'bud. Bukankah kemudian Allah punya tujuan yang sama menciptakan manusia ini? Gitu. Nah, namun pada faktanya manusia ini banyak tingkah lakunya beda-beda. Nah, apa Allah enggak gedek gitu ya? Apa Allah enggak sebel? Apa Allah enggak kesel? Terus apa Allah kemudian kok Allah membiarkan ini semua terjadi ya? Terjadi persimpangan ini, ada yang percaya sama Tuhan, ada yang nggak percaya sama Tuhan, ada yang beribadah kepada Allah, ada yang nggak beribadah kepada Allah. Tapi kok kayak seolah-olah dibiarkan begitu, ya kan? Bahkan makin ke sini makin menjadi-jadi gitu. Dikatakan kemudian kemurnian iman di akhir zaman itu adanya di tanah Syam. Tapi kita lihat sekarang tanah Syam diobrak-abrik. Kok Allah diam ya? Gitu ya. Jadi ini adalah keresahan saya yang saya coba tuangkan di MBA pertama. Jadi kan MBA itu kan namanya kan, oh kalau orang dengar MBA, oh keren itu gelar MBA kan. Nah, maka kita kasih bahasan yang berat dulu di hari pertama ini. Saya bertanya dalam hati, kalau memang betul lah kemurnian iman dari umat Rasulullah SAW di akhir zaman itu adanya di tanah Syam, bukan kemudian harusnya itu dijaga sama Allah. Kenapa kemudian kayaknya hari ini justru itu yang terancam punah? Kenapa ya? Gitu. Nah, akhirnya sampai mengerucut di pertanyaan yang satu yang saya maksud tadi. Apa itu pertanyaannya? Kalau begitu, kenapa sih enggak Allah aja yang turun ke muka bumi menjelaskan kitab suci itu? Ya kan? Kenapa sih enggak Allah aja yang turun ke muka bumi, Allah yang jelaskan Al-Quran itu? Ya kan? Kenapa sih enggak Allah aja yang kemudian yang turun dengan segala bentuk, terserah Allah mau bentuknya apa? Mau bentuk manusia kek, mau bentuk malaikat yang bersayap kek, terserahlah. Kenapa sih enggak Allah aja turun, terus kemudian dengan kemaha berkuasanya Allah, Innallaha ala kulli syai'in qadir, ya kan? Atas segala sesuatu yang mampu atas segala sesuatu begitu. Kenapa sih enggak Allah aja yang turun lantas kemudian menjelaskan kitab itu sehingga semua manusia di muka bumi sama pemahamannya. Sama-sama tahu mana yang hak, sama-sama tahu mana yang batil. Sama-sama tahu mana yang boleh, sama-sama tahu mana yang nggak boleh. Sehingga akhirnya tidak ada silang pendapat. Sehingga tidak ada terjadi perbedaan pendapat, tidak ada terjadi perbedaan persepsi, perbedaan tafsir, perbedaan keyakinan, perbedaan kemudian apa namanya, ya keyakinan tadi, sehingga akhirnya semuanya selaras sesuai dengan keinginan Allah. Bahwa Allah menciptakan manusia untuk beribadah, illa liya'budun. Kenapa sih? Kan gampang buat Allah. Tapi kenapa ya Allah nggak lakuin? Ya kan? Kenapa ya Allah nggak lakuin? Begitu ya. Nah, di tengah kegalauan itu, ya, di tengah kegalauan itu, maka tadi malam kan biasa ya di MB kita biasa kemudian baca Al-Mulk ya sebelum sholat lagi, sebelum tidur, ya. Baca surat Al-Mulk sebelum tidur bagian dari riadoh kita di Muslim Billionaire semuanya, mulai dari santri sampai dengan SPA-nya. Maka kemudian di tengah kegalauannya itulah sebelum sampai rumah tadi malam pulang dari pondok, biasa baca Al-Mulk sebelum tidur begitu. Nah,
Entah kenapa kemudian semacam ketemu jawabannya, ya karena lagi galau banget, lagi bertanya-tanya banget ke diri. Ketemu jawabannya di surat Al-Mulk ayat 2. Apa bunyinya, Restu? Di depan saya cuma cuma ada Restu soalnya. Nah, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya kan? Ayat satunya apa tuh? Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saya kan lagi bertanya-tanya, kan Allah Maha mampu. Innahu ala kulli syai'in qadir Allah tuh. Kenapa sih Allah nggak turun aja ke muka bumi? Kenapa sih nggak turun aja dengan segala bentuk yang Allah mampu? Lantas kemudian ya udah sampaikan, wahai segenap manusia. Ini loh maksudnya Al-Quran tuh dang 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 dang, ya kan? Selesai. Tidak ada lagi pertikaian, tidak lagi perbedaan pendapat, adem, ya kan? Sama semuanya. Tidak ada lagi satu. Inna dina indallahi Islam. Selesai. Tidak ada lagi silang pendapat. Ya kan? Ah, nggak ada lagi yang mengaku-ngaku paling sunnah. Ya kan? Terus kemudian mengkafirkan saudara seimannya. Begitu. Kenapa sih gitu? Eh, kemudian begitu Al-Mulk tadi malam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ih, langsung begitu. Eh, eh. Seolah-olah bagi saya tadi malam baru itu dengar tabarakalladzi. Seolah-olah baru baru tadi malam buat saya turun Al-Mulk ayat 1, seolah-olah. Ya kan? Padahal tiap malam dibaca. Tapi karena kegundahan tadi itu seolah-olah baru ketemu Al-Mulk ayat 1. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus lanjut lagi. Nah, gimana tadi bunyinya ayat 2? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Akhirnya nggak selesai Al-Mulk tadi malam saya baca sampai di ayat kedua itu saja. Ya kan? Saya merenung, wih, oh iya kan? Kan ini ya jawabannya. Ya kan? Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Memang Allah tuh sengaja menciptakan khalaqal mauta wal hayata. Maka kemudian Allah kasih kemudian di situ tanda kepada kita rentang waktu. Dan uniknya di sini Allah kemudian ngasih pesan kepada kita rentang waktunya, coba lihat. Startnya dari waktu apa? Dari waktu kematian sampai kemudian waktu kehidupan. Dari mati dulu sampai hidup. Padahal kalau kita lihat, kita itu berakhirnya apakah di kehidupan atau di kematian? Ya, kita itu berakhirnya di kehidupan atau di kematian? Oh, ayo. Di kehidupan, di kematian, yuk coba di kolom komentar. Kita itu berakhirnya di kehidupan atau di kematian? Agak berat ini kan namanya MBA. Masya Allah, kepala cabang pertama yang jawab ya kan? Ngeri, pimpinan Auladina Muslim Bilioner Lampung, takbir. Luar biasa ya. Kehidupan. Iya, kita itu berakhirnya di kehidupan. Ya kan? Tapi kemudian Allah di sini yang dimaksud sama Allah di sini alladzi khalaqal mauta wal hayata, yang menciptakan kemudian kematian dan kehidupan. Itu yang dimaksud kematian dari kehidupan mana? Ayo. Hah? Kan kita itu mengalami dua kematian dan dua kehidupan, betul nggak? Benar nggak? Benar ya? Oke. Yang dimaksud di surat Al-Mulk ini, alladzi khalaqal mauta wal hayata, mati dan hidup yang mana? Mati hidup yang pertama atau mati yang hidup kedua? Kan di surat Al-Baqarah itu kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum. Ya kan? Kuntum amwata, kau tuh mati tadinya. Fahyakum, kemudian dihidupkan. And then kemudian thumma yumitukum, kemudian dimatikan lagi kalian tuh. Thumma yuhyikum, kemudian dihidupkan lagi. Makanya kita pernah di dua fase. Dua kali mati, dua kali hidup kita nih. Maka yang dimaksud dengan Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
Maka ini mati dan hidup pertama apa kedua? Kedua. Apa pertama? Coba. Pertama, Masya Allah. Sekarang Ustadz Lutfi. Oh, Masya Allah ya. Ustadz Lutfi dari AMB. Kayaknya AMB ini cerdas-cerdas betul orangnya, Masya Allah. Ini luar biasa AMB. Yang pertama, ya kan? Maka kemudian fase kehidupan pertama, yaitu kita mati dulu, baru kemudian dihidupkan. Ya kan? Kemudian dihidupkan. Karena di surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai ayat 14 Allah sampaikan di situ bagaimana kemudian kita mulai kemudian dari nutfah, dari sperma, kemudian alaqah, segumpal darah, kemudian mudghah, segumpal daging. Maka dikuatkan oleh dijelaskan kemudian di hadis baginda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim muttafaq alaih. Ya kan? Bagaimana kemudian diceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa kita kemudian berawal dari nutfah, kemudian alaqah, kemudian mudghah. Selama berapa? Selama 40 hari. Selama 4 bulan kok 40 hari. Selama 4 bulan. Dan selama 4 bulan itulah kemudian disitulah kemudian juga malaikat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniupkan ruh. Fayuhyikum. Kemudian dihidupkan. Oke? Kemudian dihidupkan. Nah, lantas di hadis ini ya, di hadis ini dijelaskan di lanjutan hadisnya adalah Rasulullah SAW bersabda itu setelah kemudian ditiupkan ruh, maka kemudian ditentukan dari situ rezeki kita, ajal kita, jodoh kita, begitu kan ya, ditentukan di situ, ya, berakad kita di situ dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Rasulullah SAW melanjutkan dalam sabdanya, ini nanti bisa dicari hadisnya, panjang hadis ini, dijelaskan di situ. Maka kemudian hiduplah nanti manusia itu, hiduplah kemudian kita itu, ya, yang mana kemudian ada di antara kita yang hidup kemudian menjalani kehidupan atau kelakuannya adalah kelakuan kebaikan. Sehingga kemudian kelakuan kebaikan dia itu membuat dia berjarak sehasta dengan surga. Nah, berapa? Sehasta. Sehasta itu lebih kurang segini ya. Segini ya, sehasta. Maka akan ada kemudian manusia-manusia itu dihidupkan oleh Allah, lantas kemudian dia berbuat kebaikan, sampai kemudian saking dia istiqomah berbuat kebaikan, dia kemudian hanya sehasta dari surga. Tapi takdir berkata lain. Di penghujung hidupnya dia kemudian berubah menjadi berbuat perilaku keburukan sampai akhirnya kemudian dia masuk neraka. Dan di sisi lain ada kemudian manusia yang terus berbuat dosa, berbuat keburukan sampai kemudian dia berjarak satu hasta dari neraka. Tapi takdir berkata lain, di penghujung hidupnya dia berubah kemudian dia berbuat kebaikan-kebaikan sampai akhirnya kemudian ditakdirkan masuk surga. Nah, ya kan? Ini menarik nih hadis ini. Artinya, ya kan? Setelah kemudian saya langsung ingat kemudian ke kajian satu doa kita dulu yang kita ngebahas, masih ingat nggak bahasan yang saya awali dengan pertanyaan begini. Bapak, Ibu, ayah, bunda, bapak, kakak semua, dan anak-anak para mahasantri. Antum yakin nggak? Menurut antum, menurut kalian, kita ini punya pilihan atau enggak? Masih ingat pertanyaan ini? Masih ingat nggak pertanyaan ini? Ada dulu di kajian kita. Saya bertanya waktu itu, kita punya pilihan apa enggak? Waktu itu banyak yang kemudian menjawab punya pilihan. Betul ya? Dan kemarin Buya Anwar ketika kemudian membawakan kajian di pondok, Buya Anwar sempat menyinggung sedikit ini. Ya kan? Bahwa faktanya kita punya pilihan apa enggak? Enggak. Karena Allah lah yang memilihkan untuk kita. Betul? Di surat Al-Qasas. Nah, di surat Al-Qasas. Surat Al-Qasas ayat berapa? Masih ada yang ingat? Surat Al-Qasas ayat 68. Kalau saya tidak salah. Ya, nanti coba dikoreksi. Surat Al-Qasas ayat 68. Bahwasanya Allah menegaskan, sesungguhnya Allah lah yang memberikan pilihan. Manusia tidak punya pilihan. Maka kalau balik kita ke hadis baginda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim tadi, bahwasanya ketika kita kemudian dihidupkan oleh Allah setelah 4 bulan di rahim ibu kita, ditiupkan ruh ke situ, ya kan? Lantas kemudian ditentukan di situ kemudian ajal kita, jodoh kita dan seterusnya, rezeki kita. Lantas kemudian kita hidup
maka akan ada kemudian manusia itu yang hidup di muka bumi, dia terus berbuat baik sampai kemudian dia berjarak satu hasta dengan surga. Namun kemudian tiba-tiba dia berbalik, berbuat keburukan, akhirnya ditakdirkan masuk neraka. Dan ada juga manusia sebaliknya. Dia kemudian berbuat buruk terus-terusan. Sampai kemudian dia berjarak sehasta dengan neraka. Kemudian di penghujung harinya, ya kan, dia berbalik, lantas kemudian berbuat baik, akhirnya ditakdirkan masuk surga. Ini artinya menguatkan, oh iya ya, ternyata saya tadi malam tuh jadinya setelah Al-Mulk sampai mentok ayat 2, nggak jadi tidur gitu kan. Terus saya baca hadis ini, oh iya, benar berarti bahwa kita nih nggak ada pilihan. Ya kan, kita nih nggak ada pilihan. Allah yang memilihkan. Sesuai dengan surat Al-Qasas tadi. Artinya apa teman-teman? Kalau hari ini kita kemudian sedang berada di kebaikan, ya kan, sedang berada kemudian di jalan yang baik, dipilihkan Allah, maka kita udah patut bersyukur, ya kan, udah patut bersyukur. Karena jangan sampai kemudian dibelokkan sama Allah, nanti akhirnya kita udah berjarak sehasta kita dengan surga, qadarullah karena kita tidak bersyukur, karena kita kufur, karena kita kemudian tidak bersyukur dengan lingkungan baik yang Allah takdirkan kepada kita. Kita tidak bersyukur dengan amanah-amanah baik yang kemudian diamanahkan di pundak kita. Karena lelahnya kita, karena capeknya kita, karena bosannya kita, karena kemudian udah sakitnya kita rasa perjuangan ini, akhirnya kita nyerah. Akhirnya kita belok kanan, akhirnya ditakdirkan masuk surga. Jangan sampai. Karena ingat, yang memilih kita di jalan kebaikan ini adalah Allah. Wa anakhtartukum fastami lima yuha, kata Allah. Akulah yang memilih kalian. Makanya dengerin baik-baik ya. Nah, gitu lah kira-kira. Dengar baik-baik ya. Nah, dengar baik-baik petunjuknya ya, gitu lah kata Allah. Oh iya, Allah yang milih kita. Itu yang pertama kesimpulan saya. Oh, kesimpulan pertama. Oke. Emanglah Allah pilih emang. Setelah Allah ciptakan manusia itu emang, ya kan? Maka memang Allah pilih. Allah pilih kemudian hamba-hambanya yang akan berbuat baik dan istiqomah. Dan Allah pilih memang yang akan bangkang-bangkang. Gitu kan? Ya kan? Allah kemudian takdirkan yang membangkang-bangkang itu. Setelah kemudian semuanya dikasih petunjuk. Ya, setelah kemudian semuanya dikasih petunjuk. Karena betapa mahalnya kemudian takdir kita dalam kebaikan hari ini. Sampai-sampai ya, betapa mahalnya alhamdulillah ala nikmatil iman, alhamdulillah ala nikmatil Islam, alhamdulillah ala nikmatil hidayah. Mahal nggak itu? Mahal banget. Saking mahalnya, coba lihat. Doa Nabi Ibrahim ke Allah itu apa? Nabi Ibrahim itu kekasih Allah bukan? Julukannya kekasih Allah, betul? Nah, doa Nabi Ibrahim kepada Allah itu apa? Agar kemudian ayahnya dikasih hidayah. Biar kemudian masuk Islam. Tapi dikasih nggak? Enggak. Coba, doa Nabi Nuh. Nabi Nuh itu nabi yang paling bersyukur. Ya kan? Nabi yang paling bersyukur gitu. Apa doanya Nabi Nuh? Agar kemudian anaknya dikasih hidayah. Agar kemudian masuk Islam. Tapi dikasih nggak sama Allah? Enggak. Mahal kan? Nabi loh itu. Coba lihat. Doa Nabi Muhammad. Apa doa Nabi Muhammad? Agar kemudian pamannya dikasih hidayah. Paman kesayangannya. Yang membela kemudian perjuangan dakwahnya. Agar kemudian dikasih hidayah sama Allah agar masuk Islam. Dikasih nggak? Enggak. Nah kita bukan ayahnya Nabi, kita bukan anaknya Nabi, dan kita bukan pamannya Nabi. Tapi dikasih sama Allah hidayah. Mahal? Mahal kawan-kawan semua. Maka bersyukurlah kita. Ya kan, kita jagalah kemudian nikmat itu. Mahal. Karena ayah Nabi aja belum tentu dapat. Paman Nabi aja nggak dapat. Anaknya Nabi aja ada yang nggak dapat nikmat yang kita dapat hari ini. Oke, itu yang pertama kesimpulan saya. Dan yang kesimpulan yang kedua adalah balik lagi tadi ke surat Al-Mulk ayat 2. Oh iya ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Oh iyalah, Allah nggak mungkin turun ke muka bumi untuk menjelaskan sendiri kitab suci itu. Ya kan? Karena memang Allah sengaja menciptakan kita dalam kondisi mati tadinya, terus dihidupkan sama Allah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Tujuannya apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk ngetes, untuk menguji, ya kan?
pada akhirnya siapakah di antara kalian yang ahsanu amala, yang punya amal paling baik. Dan ternyata memang benar, kehidupan pertama, fase hidup kita pertama itu adalah fase ngapain? Fase beramal. Karena fase hidup yang kedua nanti kita bukan lagi fase beramal, tapi fase menikmati hasil amal. Maka kalau kemudian amalnya amal soleh, maka nikmatnya dikasih surga. Tapi kalau amalnya kemudian amal salah, maka kemudian hasilnya dikasih neraka. Oh, ini ternyata hikmahnya. Oh iyalah, enggak akan turun lah berarti Allah untuk menjelaskan kitab, nggak mungkin. Karena memang sengaja Allah ciptakan liyabluwakum ayyukum ahsanu. Maka teman-teman semua, ya, poin yang kedua adalah bahwa benarlah kemudian fase pertama kehidupan kita ini setelah mati pertama kita dalam kondisi mati dalam kandungan ibu kita, terus kemudian ditiupkan ruh, lantas hidup kita sampai nanti kemudian kita mati lagi, maka fase pertama ini memang fase beramal, fase kerja, ya kan? Kan amalun itu asal katanya apa? Amala ya'malu, kan kerja, ya kerja. Ya, maka amal itu ada dua, amal baik, amal buruk gitu. Kerja baik, kerja buruk gitulah kira-kira. Perbuatan baik, perbuatan buruk. Maka memang benar, fitrahnya dunia itu melelahkan. Kenapa? Karena fasenya fase beramal, fase kerja. Gitu ya. Sebagaimana kata Pak Jokowi, kerja, kerja, kerja. Gitu kan. Ternyata ada benarnya juga Pak Jokowi ya. Kerja, kerja, kerja gitu. Ya. Nah, fase pertama kehidupan kita apa? Fase beramal. Maka pasti capek, pasti lelah. Emang fasenya beramal. Maka kemudian akan ada yang beramal baik dan akan ada yang beramal buruk. Karena memang itulah rencana Allah untuk menguji. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maka dua lah kemudian kesimpulan yang saya dapat tadi malam, yang akhirnya pagi ini ingin saya sharekan kepada teman-teman semua, kepada Bapak Ibu semua, kepada Anda para santri dan seterusnya. Mudah-mudahan ya, apapun kondisi remuk carut marutnya dunia hari ini, betapa kemudian fitnah itu sangat besar di hadapan kita, sampai kadang-kadang kita bingung mana ini yang baik, mana yang buruk, mana ini yang jujur, mana yang enggak, mana yang tulus, mana yang modus. Kita hari ini susah membedakannya. Mudah-mudahan kita tetap kemudian husnuzon, tetap kemudian kita tegak lurus dalam kebaikan, dan kemudian tetap berhusnuzon kepada Allah. Kenapa? Karena sejatinya, oh ternyata iya benar. Emang ini rencana Allah. Karena memang kondisi inilah settingan Allah agar ketahuan siapa yang kemudian amalnya baik, siapa yang amalnya buruk. Terus yang kedua, kita betul-betul bersyukur atas nikmat yang Allah kasih kepada kita. Nikmat apa itu? Hari ini Allah pilih kita bagian daripada hambanya di jalan kebaikan. Istiqomah kita pegang itu. Lain syakartum la azidannakum. Maka bersyukur kita banyak-banyak. Biar ditambah. Biar nanti tidak seperti di ujung hadis baginda Rasulullah SAW tadi. Bahwasanya banyak orang yang berbuat baik sampai dia kemudian dekat dengan surga sampai dekatnya sehasta. Tapi di ujungnya dia kufur. Akhirnya takdirnya masuk neraka. Sebagaimana ada juga orang yang berbuat buruk sampai kemudian jaraknya dengan neraka sehasta, tapi di ujungnya dia bertobat, dia berbalik menjadi baik, akhirnya ditakdirkan kepada masuk surga. Artinya apa teman-teman semua? Hari ini kita yang ada di masjid, sibuk dalam kebaikan, jadi santri, jadi SPA, ngurus masjid, jadi marbot, ya kan? Jadi penghafal Quran. Hati-hati. Memanglah kita alhamdulillah hari ini disibukkan dalam kebaikan sehingga mungkin sesuai dengan hadis tadi, jarak kita sehasta dengan surga hari ini, tapi hati-hati, itu semua masih skor sementara. Belum tentu seperti itu ujungnya berlandaskan kepada hadis Rasul tadi. Makanya yang perlu kita lakukan apa? Banyak-banyak bersyukur. Biar apa? Lain syakartum la azidannakum. Dengan syukur kita itu ditambah lagi hidayah sama Allah, ditambah lagi hidayah sama Allah, sampai kita nantinya matinya dalam kondisi memeluk hidayah itu. Pun sebaliknya, kalau ada orang hari ini yang kita lihat bermaksiat, kalau ada orang yang hari ini kita lihat kemudian sedang berada dalam jalan keburukan, jangan kita kemudian merasa kita yang lebih baik.
Jangan kita kemudian merasa kemudian menghinakan mereka, ya kan? Jangan kita kemudian memandang mereka sebelah mata. Doakan, tegur, ya kan? Tegur, ya nahi mungkar, tegur, suarakan, lu lagi salah itu jangan dibiarkan. Tapi kemudian menegurnya bukan dengan niat meremehkan, bukan dengan niat mencela dan seterusnya gitu. Kenapa? Karena bisa jadi nanti di ujung hidupnya dia justru yang berubah jadi baik dan dia justru yang masuk surga. Ingat, semuanya masih skor sementara. Ya kan? Sampai peluit tanda berakhirnya ditiupkan, maka disitulah akhirnya skornya menjadi final. Selama kemudian belum tiup peluit berakhirnya games gitu, maka semuanya masih skor sementara. Nah, itulah yang kemudian bisa saya sampaikan hari ini Bapak Ibu semuanya, ayah bunda bapak kakak semua, Nanda para santri, mudah-mudahan kita semua Allah izinkan istiqomah sampai husnul khotimah. Allah izinkan kemudian mampu melihat mana yang baik, mana yang buruk, dan kemudian Allah mampukan untuk bernahi mungkar. Allah mampukan kita untuk kemudian menyuarakan kebaikan-kebaikan dan kemudian menentang gitu ya, dan menjadi anti kepada keburukan-keburukan yang terjadi di sekitaran kita. Usikum bin nafsi wa Allah, yang baik datang dari Allah, yang salah datang dari saya pribadi. Mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada antum semuanya. Mudah-mudahan nanti Allah kasih kita kesempatan untuk berjumpa lagi di MBA berikutnya. Enggak, saya kembalikan lagi kepada MC. Langsung kita tutup saja karena udah 6:30. Sama-sama kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.